Anda kembali di iNews Today, masih bersama saya Fazilah Kairunisa dan juga Togi Siraka. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mega proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa akan segera dikerjakan. Ya, Presiden menyebut tak akan menunda lagi proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 ini. Ya, Prabowo menyebut tanggul laut akan dibangun dengan panjang 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur. Anggaran yang dibutuhkan sekitar 80 miliar dolar Amerika Serikat dengan target waktu penyelesaian hingga 20 tahun. Prabowo mengungkapkan tidak tahu siapa presiden yang akan menyelesaikan proyek tersebut. Presiden menegaskan akan memulai terlebih dahulu sesegera mungkin. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95. 30 years ago. Kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan berkonsentrasi terhadap jatah Pemprov Jakarta dalam pembangunan Giant Sea Wall, yakni 19 km yang sebelumnya 12 km. Sementara sisanya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tadi kita belajar apa? Jadi Giant Sea Wall itu yang menjadi bagian Jakarta, Jakarta yang akan tanggung jawab. Ada yang menjadi bagian pemerintah pusat yang tanggung jawab. Saya berkonsentrasi yang menjadi bagian pemerintah Jakarta. Yang awalnya 12 kilo, sekarang ditambah menjadi 12, tambah 7 menjadi 19 kilo. Itulah yang menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian, perencanaan untuk pembiayaannya tentunya kami berkonsentrasi terhadap hal itu. Di luar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia. Ya, kunjungannya ini untuk memenuhi undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, Presiden Prabowo Subianto berangkat dari Pangkalan Udara Praia Lembar Air Base ini Singapura pada Senin jam 10 malam waktu setempat. Berangkatan Prabowo dilepas oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Dari Singapura, Presiden Prabowo berkunjung ke Rusia untuk memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, di Rusia, Prabowo akan menjadi pembicara utama St. Petersburg International Economic Forum 2025. Tujuan kunjungan ke Rusia untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Kalau tidak salah, undangan itu dikirim sekitar bulan Februari kepada Pak Prabowo. Waktu itu ada dua undangan sebenarnya. Yang pertama adalah undangan menghadiri Victory Day di bulan Mei yang lalu. Kemudian yang kedua adalah undangan mengikuti St. Petersburg Economic Forum ini dengan berbagai perkembangan dan dinamika dan pertimbangan. Beliau memutuskan untuk hadir yang St. Petersburg, dan dari pihak Rusia sendiri memanfaatkan ini untuk kunjungan ke negara.
Ya, sebelum berangkat ke Rusia, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan di Singapura. Diplomasi bunga anggrek mewarnai pertemuan antara pemimpin kedua negara ini. Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya di Singapura dengan menghadiri penyambutan kenegaraan di Parliament House of Singapore. Kedatangannya disambut oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh upacara kehormatan. Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan dan persahabatan antar kedua negara. Momen menarik tersaji saat Presiden Prabowo diberikan kesempatan untuk memberikan nama kepada bunga anggrek. Nama Ibunda Prabowo, Dora Sigar Sumitro, disematkan untuk nama bunga ini. Penanaman bunga anggrek menjadi simbol kedekatan personal dan wujud penghargaan diplomatik dalam tradisi Singapura. Dalam acara berikutnya yaitu Leaders Retreat yang digelar di Parliament House of Singapore, Presiden Prabowo akui akan mencontoh sejumlah kebijakan di Singapura. Salah satunya adalah perumahan murah. The low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue the initiatives of President SBY and President Joko Widodo. We're going full speed ahead. I am proud to say that I've got reports that we will be building 1 million apartments, low-cost housing this year. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri jamuan santap siang kenegaraan yang digelar oleh Presiden Singapura. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, salah satunya pertahanan. Ya, pemirsa, nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan sumut yang menangkap ikan di perairan 4 pulau. Ya, warga juga meminta Presiden Prabowo mencopot Mendagri karena dinilai telah membuat kegaduhan. Tidak kami kasih lewat itu laut tradisi kan. Polemik kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Para nelayan membentuk satu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan keempat pulau tersebut. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau Aceh Singkil. Hal itu dilakukan sebagai reaksi dan protes terhadap Kemendagri. Selain itu, sweeping juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya illegal fishing. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Selain itu, nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Bisa 4 pulau di Sumatera ini jadi perebutan 2 provinsi. Nah, ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan temuan ilmiah terdapat sumur yang kaya minyak dan gas bumi di wilayah tersebut. Keempat pulau yang jadi rebutan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara berdekatan dengan wilayah kerja Oswa, Kabupaten Tapanuli Tengah. 4 pulau ini berada di wilayah kerja offshore West Aceh yang kaya akan kandungan minyak dan gas bumi. Meski belum ada data seismik yang cukup untuk mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh, namun Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh memaparkan potensi migas di Laut Singkil. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismic plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository.
Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Oswa tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. BPMA mendorong survei awal dilakukan dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas di keempat pulau itu. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Ya, sementara Kementerian Dalam Negeri evaluasi status 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ya, data dan informasi terbaru terkait 4 pulau tersebut akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Rapat yang sangat penting ini. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional. Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, kemudian hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak ya, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, termasuk juga para pelaku sejarah, jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini. Yang pertama, perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik, bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Bisa Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan Presiden Prabowo Subianto segera ambil alih penyelesaian polemik 4 pulau yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam pengambilan keputusan, Presiden akan mempertimbangkan aspirasi warga dan aspek sejarah. Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden akan segera mengambil keputusan terkait polemik 4 pulau Aceh yang masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau. Ia mengklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Hak kita, kewajiban kita, wajib kita pulau itu adalah Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis dan rombongan dari Indonesia mengikuti Long March to Gaza, namun terhenti di Kairo, Mesir karena mendapatkan intimidasi. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Today.